Alkisah, hiduplah sebuah pohon apel yang sangat besar dan rimbun. Buahnya banyak, manis, dan berwarna merah. Saat itu, ada seorang anak kecil laki-laki yang sangat senang bermain di sekitar pohon apel itu. Setiap hari, si anak laki-laki tersebut bermain-main di bawah pohon apel yang rimbun itu. Ia selalu memanjat pohon apel hingga ke pucuk pohonnya, memakan buahnya, lalu bersantai di bawah teduhnya daun-daun apel. Itu saja yang dilakukannya setiap hari, sehingga ia merasa sangat dekat dengan si pohon apel yang rindang. Hari pun berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Waktu terus berlalu. Anak lelaki itu makin tumbuh besar dan tidak lagi bermain-main dengan si pohon apel itu setiap hari. Hanya sesekali saja si anak lelaki yang kini sudah besar itu mendatangi si pohon apel yang rindang. Hingga pada suatu hari, si anak laki-laki itu datang dengan wajah yang tampak sedih. "Ayo, kesini bermain-main lagi denganku," ajak si pohon apel berusaha menghibur si anak laki-laki. "Aku bukan lagi anak kecil yang bermain-main di pohon," jawab si anak lelaki itu. "Aku ingin sekali memiliki mainan, tapi aku tidak punya uang untuk membelinya," tutur anak laki-laki itu dengan wajah yang lesu. Mendengar keluhan si anak laki-laki itu, pohon apel pun berkata, "Engkau boleh mengambil buahku secukupnya, kemudian kau jual. Uangnya bisa engkau gunakan untuk membeli mainan." Bukan main senangnya hati si anak laki-laki mendengar ucapan si pohon apel. Ia lalu memetik buah-buah apel dari pohon itu untuk kemudian dijual. Tapi setelah itu, si anak laki-laki tersebut tidak pernah datang lagi. Hal ini membuat si pohon apel menjadi bersedih. Hingga kemudian setelah sekian lama, lelaki itu datang lagi. Ia sudah tumbuh menjadi lelaki dewasa. Pohon apel sangat senang melihatnya. "Ayo, bermain-main lagi denganku," ajak si pohon apel. "Aku tidak punya waktu," jawab si lelaki itu. "Aku harus bekerja untuk keluargaku. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Maukah kau menolongku?" "Aduh, maaf, aku pun tidak memiliki rumah. Tapi kau bisa menebang semua dahan dan rantingku untuk membangun rumahmu," kata si pohon apel. Dengan perasaan senang, kemudian laki-laki itu menebang semua dahan dan ranting si pohon apel, lalu pergi begitu saja. Lagi-lagi si pohon apel bersedih, karena setelah itu si laki-laki lama lagi tidak mengunjunginya. Pada suatu musim panas, laki-laki itu yang kini sudah semakin tua datang lagi. Ia kembali mengeluh kepada si buah apel. "Aku sedih. Aku sudah tua dan ingin hidup tenang. Aku ingin sekali pergi berlibur dan berlayar ke tempat yang jauh. Maukah engkau memberi aku sebuah kapal untuk berlayar?" "Aduh, maaf. Aku tidak punya kapal. Tapi kalau kau mau, kau boleh memotong batang tubuhku dan menggunakannya untuk membuat kapal. Lalu kau bisa pergi berlayar dan bersenang-senang," kata si pohon apel. Kemudian dengan rasa puas, lelaki itu memotong batang pohon apel dan membuat kapal yang diidamkannya. Setelah kapal selesai dibuat, ia pun pergi berlayar. Setelah bertahun-tahun berlalu, lelaki tua itu yang kini makin renta datang lagi menemui si pohon apel. Melihat kedatangan si laki-laki tua, pohon apel berkata, "Kali ini apa yang kau inginkan dariku? Aku sudah tidak punya apa-apa lagi," kata si pohon apel sambil menitikkan air mata. "Aku tidak menginginkan apapun darimu, wahai pohon apel. Aku hanya membutuhkan tempat untuk beristirahat. Aku sangat lelah setelah sekian lama meninggalkanmu," jawab si lelaki. Pohon apel kemudian menjawab, "Ya, meski aku pun juga sudah tua, akar-akarku adalah tempat terbaik untuk berbaring dan beristirahat. Marilah berbaring di pelukan akar-akarku
dan beristirahatlah dengan tenang." Lelaki tua itu pun berbaring di pelukan akar-akar pohon apel. Pohon apel itu sangat gembira dan tersenyum seraya meneteskan air mata haru. Akhirnya, temannya si anak laki-laki yang kini sudah tua mau menemaninya dan menua bersama di pohonnya. Hingga pohon itu kemudian menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi si laki-laki. Teman-teman, pelajaran yang bisa kita petik dari kisah si pohon apel adalah jangan pernah melupakan kebaikan dari siapapun, apalagi orang tua kita. Karena siapa tahu mereka atau dia yang akan terus membantu kita dan menemani kita hingga akhir hayat. Ada juga pelajaran lain yang bisa kita ambil, yaitu selalulah berusaha untuk terus berbuat baik pada orang lain, meskipun orang itu seperti melupakan kebaikan kita. Karena kebaikan tentu akan berbuah kebaikan pula di satu saat nanti. Sampai di sini dulu cerita kali ini teman-teman. Jangan lupa berikan komentar, share, dan subscribe channel ini ya. Terima kasih dan sampai ketemu di cerita berikutnya.